Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat semuanya, anak-anakku. Ketemu lagi dan jumpa hari ini dengan Ibu. Nah, hari ini Ibu akan menerangkan tentang sejarah Indonesia dan sejarah peminatan kelas 11 IPS dan IPA. Nah, untuk kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia ini, materi pembelajaran ini bisa dipakai dalam materi sejarah Indonesia, juga bisa dipakai dalam materi sejarah peminatan kelas 11. Nah, berbicara tentang proses masuknya Islam di Indonesia itu mulai berawal dari teori-teori masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Jadi proses masuknya Islam di Indonesia itu ada beberapa teori. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sekitar 3 teori. Yang pertama itu ada teori Gujarat, kemudian juga ada teori Mekah, dan ada juga teori Persia. Nah, di dalam teori Gujarat dikatakan bahwa agama Islam yang ada di Indonesia itu berasal dari Gujarat, India. Nah, buktinya adanya batu nisan milik Sultan Malik Al-Saleh atau Sultan dari Samudra Pasai. Ini yang merupakan bukti nyata dari teori Gujarat. Sehingga bisa dikatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia itu berasal dari daerah Gujarat, India. Kemudian yang berikut anak-anakku, teori Mekah. Nah, teori Mekah di sini dia mengatakan bahwa pengaruh Islam itu telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 dan dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Buktinya adanya permukiman Islam tahun 674 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Ini yang menunjukkan tentang masuk dan berkembangnya Islam berdasarkan teori Mekah. Nah, buktinya tadi adanya pemukiman Islam di pantai sebelah barat Sumatera. Kemudian ada juga di teori Persia, agama Islam itu dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-8. Bukti pendukung teori ini adalah upacara yang dilakukan di Sumatera Utara itu seperti taboik ya, Sumatera Utara. Nah, ini merupakan salah satu bentuk teori ini yang berkembang di Indonesia tentang proses masuk Islam di Indonesia. Oke, baiklah anak-anakku. Kemudian jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Kita lihat di sini ada beberapa jalur atau saluran penyebaran Islam di Indonesia. Ada perdagangan, kemudian juga saluran perkawinan, saluran pendidikan, saluran tasawuf, dan dakwah. Nah, kesemuanya itu merupakan jalur penyebaran Islam di Indonesia. Melalui perdagangan, kita tahu bahwa para pedagang menjalin hubungan kontak dengan para adipati wilayah pesisir dan perlahan-lahan masuk ke lingkungan pusat istana ya. Jadi awalnya para pedagang dari India, para pedagang dari Gujarat, dari Persia, dari Arab sana mereka berdagang ke wilayah pesisir Indonesia. Lama-kelamaan para pedagang itu juga menyampaikan ajaran Islam itu sampai ke lingkungan istana. Kemudian melalui perkawinan. Perkawinan di sini para pedagang karena lama menikah, lama tinggal di wilayah Indonesia. Nah, para pedagang itu langsung menikah dengan perempuan-perempuan pribumi. Akhirnya keturunan dari putra-putri para bangsawan itu mereka menjadi anggota-anggota dari keluarga kerajaan apabila mereka menikah dengan bangsawan-bangsawan kerajaan. Yang berikut bidang pendidikan. Nah, pendidikan di sini biasanya kita berbicara tentang para ulama atau mubalik. Para ulama atau mubalik yang menyebarkan Islam itu melalui pendidikan ini mendirikan pondok-pondok pesantren di berbagai daerah di seluruh Indonesia ya. Kemudian juga tasawuf. Ajaran ini mudah berkembang terutama di Jawa karena dalam ajaran Islam melalui ajaran tasawuf ini disesuaikan dengan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi kepada agama Hindu dan Buddha. Nah, kemudian dakwah. Kita lihat di sini dakwah
penyebaran Islam itu tidak dapat dilepaskan dari peranan para wali ya. Wali di sini adalah peranan 9 wali tadi yang menyebarkan ajaran Islam seperti Wali Songo ya. Pada tampilan pertama tadi Ibu sudah ditampilkan gambaran para wali yang menyebarkan Islam dengan cara berdakwah. Mereka-mereka itu disebut dengan para ahli Wali Songo. Kemudian kita lihat lagi, nah ini Wali Songo yang tadi disebutkan Ibu ya. Wali Songo ini ada 9 wali. Yang pertama Sunan Gunung Jati ya, Sunan Gunung Jati, kemudian Sunan Gresik. Sunan Gresik datang ke Tanah Jawa pada tahun 1404 Masehi dan kedatangannya dianggap sebagai permulaan masuknya Islam di Indonesia. Ini gambar dari foto ya dari Sunan Gresik. Kemudian Sunan Gunung Jati ditunjukkan dengan nama Syarif Hidayatullah atau Falatehan. Mereka berjasa menyebarkan agama Islam di Jawa Barat, kemudian menjadi panglima angkatan perang yang bertugas menguasai Sunda Kelapa dari Cirebon. Nah, Sunan yang lahir tahun 1401 dengan nama asli Raden Ahmad ini merupakan pendiri pesantren Ampel Deta, disebut dengan Sunan Ampel ya. Di belakangnya Ibu sini ada Sunan Ampel dari Surabaya dan juga salah satu seorang pemrakarsa pembangunan Masjid Demak. Nah, oke, ini baru 3 Sunan. Kita lihat lagi Sunan Giri ya. Sunan bernama asli Raden Paku ini adalah salah seorang santri dari Sunan Ampel. Ia kemudian mendirikan pesantren di Giri dan juga dikenal dengan seniman yang menciptakan gending Jawa atau Asmaradana dan Pucung. Kemudian Sunan Bonan ya, Sunan dengan nama asli Raden Maulana Maghlum Ibrahim ini juga disebut dengan seorang yang seniman yang menciptakan gending Jawa atau bonang dan durma. Kemudian anak-anakku dikenal juga dengan nama Sunan Kudus. Nama aslinya Raden Jafar Syadid atau Sunan Kudus banyak berguru pada Sunan Kalijaga dan memiliki jiwa toleran terhadap budaya setempat. Kemudian terlihat dari arsitek daripada Masjid Kudus, sehingga beliau dinamakan dengan Sunan Kudus. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah Sunan Kalijaga. Nama asli Raden Said dalam menyebarkan agama Islam, ia memanfaatkan media wayang yang sudah sangat dikenal masyarakat sejak masa praaksara hingga masuknya Hindu-Buddha. Ya, kemudian Sunan dengan nama asli Raden Umar Said ini adalah putra dari Sunan Kalijaga. Ia tinggal di kaki Gunung Muria sehingga dinamakan dengan Sunan Muria. Merupakan salah satu dari hasil dakwahnya lewat sini adalah tembang Sinom dan Kinanti ya. Kemudian juga ada disebut dengan Sunan dengan nama Munat Syarifuddin. Ia menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Timur. Ia dikenal berjiwa sosial yang sangat peduli terhadap kaum miskin dan du'afah yang menciptakan gending Jawa Pangkur ya. Oke, baiklah anak-anakku sekalian. Nah, kita bisa lihat di sini ajaran yang berikut adalah kesenian. Jalur-jalur yang berikut ini adalah kesenian. Agama Islam itu juga disebarkan melalui kesenian seperti wayang. Ini bentuk-bentuk perwayangan ya, oleh Sunan Kalijaga, gamelan ini, Sunan Bonang. Kemudian kesenian yang telah berkembang sebelumnya itu tidak hilang tetapi beralkulturasi dengan budaya masyarakat Indonesia. Bonang adalah sederetan gong kecil yang menjadi salah satu instrumen penting dalam gamelan. Ya, oke, baiklah. Kemudian anak-anakku, kita masuk yang berikut tentang Kesultanan Samudra Pasai. Kita tahu bahwa Samudra Pasai ini merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia, dan Samudra Pasai atau Samudra Darussalam itu adalah kerajaan tertua atau kerajaan pertama Islam di Nusantara yang menganut ajaran Islam. Letaknya di pantai utara Sumatera atau Aceh, dekat dengan Perlak. Ini dia ya di dalam peta ya, Perlak Malaysia. Ini Malaysia, ini Samudra Pasai di ujung pulau Sumatera ya. Kemudian kesultanan ini didirikan oleh Maurah Silu yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1267, dan kesultanan ini mencapai masa keemasan pada masa Mahmud Malik Al-Zahir yang memerintah pada tahun 1326 sampai 1345.
Aktivitas perdagangan di Pasai itu berkembang pesat dan Pasai menjelma menjadi pusat perdagangan internasional. Nah, anak-anakku sekalian, keruntuhan daripada kerajaan Samudra Pasai ini disebabkan karena serangan dari bangsa Portugis pada tahun 1521. Dan kita tahu bahwa Portugis telah menguasai Malaka pada tahun 1511 dan wilayah Pasai menjadi bagian daripada Kesultanan Aceh. Oke, anak-anakku, kita lanjut lagi. Nah, kita masuk pada Kesultanan Aceh 1507 sampai dengan 1903. Ini wilayah kesultanannya. Di dalam peta ini kita bisa lihat, anak-anakku sekalian, letaknya di Aceh Rayek atau Aceh Selatan atau Aceh Besar, didirikan oleh Ali Mukhayyad Shah tahun 1496 di atas bekas wilayah Kesultanan Lamuri yang ditaklukkan Mukhayyad Shah. Dan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang berkuasa atau bertakhta pada tahun 1607 sampai 1636, Aceh mencapai puncak kejayaan dengan wilayah kekuasaan meluas dari Delhi sampai dengan Semenanjung Malaya. Nah, anak-anakku, sepeninggal Iskandar Sani, Aceh mengalami kemunduran. Faktor utamanya adalah makin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka yang ditandai jatuhnya Minangkabau, Siak, Tapanuli, Mandailing, serta Bengkulu ke tangan Belanda. Oke, baiklah anak-anakku. Selanjutnya kita masuk lagi kerajaan Kesultanan Demak. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang kerajaan Samudra Pasai dan kerajaan Kesultanan Aceh itu berada di Sumatera. Nah, ini kita berbicara tentang Demak. Kesultanan Demak ini berada di Pulau Jawa. Oke. Nah, didirikan oleh Raden Patah di Bintara Pesisir Utara Jawa Tengah. Nah, beberapa raja Demak itu mulai dari Raden Patah yang mendirikan kerajaan Demak 1500 sampai 1518. Kemudian juga Pati Unus 1518 sampai 1521. Kemudian Sultan Tenggrono 1521 sampai 1546 dan Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Nah, pada masa Sultan Trenggana memerintah 1521 sampai 1546, Demak berkembang pesat dan wilayah kekuasaannya meluas sampai ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Kita tahu bahwa Jaka Tingkir atau yang disebut dengan Hadiwijaya itu menjadi Sultan Demak pada tahun 1568 dan memindahkan ibu kota dari kerajaan ke Palembang sepeninggal Jaka Tingkir. Juga terjadi perebutan kekuasaan yang menyebabkan akhirnya kekuasaan Demak itu mengalami kemunduran. Oke, baiklah anak-anakku sekalian. Nah, masyarakat Demak menjalankan hidupnya dengan berpedoman pada ajaran Islam. Kaum ulama termasuk Wali Songo menempati posisi terhormat dan berperan sebagai penasihat kerajaan. Ini kesultanan daripada Demak ya, ini gambar ini. Kemudian kerajaan Demak termasuk kerajaan agraris dengan hasil utamanya beras, sekaligus menjadi kerajaan maritim karena aktif dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan antara daerah. Oke, anak-anakku. Nah, selanjutnya kita lihat pada Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram ini masih juga berada di Pulau Jawa. Mataram pada tahun 1586 sampai 1755. Kesultanan Mataram ini dulu ada Kerajaan Mataram Hindu ya, Mataram Hindu kuno. Kalau sini kita belajar tentang Kesultanan Mataram ya, sudah masuk zaman Islam. Terletak di Kota Gede sebelah timur Yogyakarta dan pendirinya adalah Ki Ageng Pamanahan. Kemudian kita bisa lihat anak-anakku ini peta lokasi daripada wilayah kerajaan Kesultanan Mataram. Di bawah pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai puncak kejayaannya. Jadi pada tahun 1613 Kesultanan Mataram mencapai puncak kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Agung. Kemudian pada tahun 1615 Sultan memulai ekspansinya dan melakukan penaklukan dan baru berakhir pada tahun 1625. Hampir seluruh wilayah Jawa berada di bawah kekuasaan Kesultanan Mataram kecuali Banten ya, Cirebon dan Blambangan, juga dengan Batavia yang ada di sana ya, Jakarta. Oke, baiklah anak-anakku sekalian. Kesultanan Mataram pada masa pemerintahan Paku Buwana ketiga, wilayah Mataram dibagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Jakarta
dan Kesultanan Surakarta pada 13 Februari 1777. Beberapa rajanya yang pernah memerintah pada Kesultanan Mataram itu Ki Ageng Pamanahan, kemudian Raden Mas Jolak 1601-1613, Sultan Agung Hanyokrokusumo dan Sultan Amangkurat I 1645 sampai 1677. Oke, baiklah anak-anakku, kita next. Ya. Dan selanjutnya struktur daripada masyarakatnya ya, dari Kesultanan Mataram ini terdiri atas kelompok-kelompok masyarakat dari kalangan keluarga raja atau yang biasanya disebut dengan bangsawan, kemudian juga ada golongan elit, kemudian juga ada golongan non elit, juga ada golongan hamba sahaya. Ini hampir sama juga dengan strata sosial pada masa Hindu ya. Struktur wilayah Kerajaan Mataram, Nagari Ngayogyakarta, kemudian Nagara Agung Mancanegara. Komoditas perdagangan utama Kerajaan Mataram adalah beras, gula, kapas, kelapa, dan palawija. Ini Kesultanan Yogyakarta dan ini Kesultanan Surakarta ya. Anak-anakku sekalian, bisa dilihat pada gambar yang sudah tertera di PowerPoint sini. Kemudian bisa kita lanjut. Nah, ini pada tanggal 13 Februari 1755 diadakan perjanjian Giyanti, di mana di Karanganyar, Jawa Tengah. Ini perjanjiannya ya, perjanjian Giyanti. Kemudian berakhirlah era Mataram sebagai satu kesatuan politik dan wilayah. Kita lihat di sini pada tahun 1757 ditandatangani perjanjian Salatiga. Kesultanan Mataram terpecah lagi menjadi 3, yaitu Sultan Yogyakarta, Sultan Surakarta, dan Mangkunegaran. Dan pada tahun 1813 Kesultanan Yogyakarta dipecah lagi menjadi 2, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Pakualam. Oke, baiklah anak-anakku, lanjut kita Kerajaan Banten. Nah, Kerajaan Banten ini masih seputaran wilayah Jawa, terletak di Banten Gilang, sebelah barat kota Serang, Banten. Kemudian ada beberapa rajanya, Maulana Hasanuddin 1552 sampai 1570. Kemudian Maulana Yusuf 1570 sampai dengan 1580. Kemudian Maulana Muhammad 1580 sampai 1596. Kemudian ada juga Sultan Abdul Mafakir Muhammad Abdul Qadir 1596 sampai 1651 Masehi, Sultan Ageng Tirtayasa 1651-1682 dan Sultan Haji 1671 sampai dengan 1686. Nah, anak-anakku, ini merupakan wilayah kekuasaan dari Kesultanan Banten ya. Oke, Kesultanan Banten yang berikutnya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa memerintah pada tahun 1651 sampai 1692. Banten itu mengalami masa kejayaan sebagaimana Kesultanan Maritim. Banten juga semakin mengandalkan dan mengembangkan perdagangan. Kesultanan Banten resmi dihapus dan pada tahun 1813 oleh pemerintahan kolonial Inggris di bawah Thomas Stamford Raffles. Oke, nanti kita akan berbicara lagi anak-anakku tentang pemerintahan masa kolonial di bawah pemerintahan Raffles, Daendels, dan lain sebagainya. Oke, baiklah anak-anakku. Kemudian kita lanjut. Banten ini sebagai pusat perdagangan internasional, terutama sejak Malaka dikuasai Portugis pada tahun 1511. Masyarakat Banten itu terkenal sangat ramah dan terbuka terhadap para pedagang asing. Komoditas ekspor utama Banten adalah lada dan beras. Kemudian para ulama mempunyai posisi yang sangat penting dalam masyarakat dan pemerintahan. Oke, baiklah anakku, kita lihat. Nah, terjadi konflik internal antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan anaknya yang bernama Sultan Haji. Dan konflik tersebut terjadi karena intervensi VOC, Verenigde Oost-Indische Company, dan Sultan Haji menjalin hubungan baik dengan VOC membuat Sultan Ageng kecewa. Dan pada tanggal 14 Maret 1683 Sultan Ageng tertangkap lalu ditahan di Batavia ya. Oke, baik anak-anakku, selanjutnya kita masuk pada Kesultanan Goa dan Talo ya. Kita tahu bahwa kerajaan Goa dan Talo ini berada di Indonesia bagian timur dan kerajaan yang berpusat pada wilayah Makassar
Beberapa raja yang pernah memerintah di Kesultanan Gorontalo itu adalah Tumaparisi Kalona, menjadi raja pertama kerajaan Gorontalo. Kemudian raja Gorontalo yang pertama memeluk Islam adalah Magarangi Daiman Rabia 1593 sampai 1639 Masehi yang bergerak dengan Sultan Alauddin. Dan kerajaan Gorontalo mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin 1653 sampai 1669. Nah, terjadi Perang Makassar 1666 sampai 1669 membuat Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani Perjanjian Bongaya pada November 1667 dan VOC berkuasa penuh atas kerajaan Makassar setelah menghancurkan perlawanan Mapasomba. Oke, baik anak-anakku, kita lihat di sini lanjutan daripada kerajaan Gorontalo. Kaum ulama dan kaum bangsawan itu memiliki peran penting dalam masyarakat, terutama masyarakat Gorontalo itu juga mengenal pelapisan sosial, yakni anak karung atau karaeng, kemudian juga tumaradeka dan ata. Dalam pengaturan perdagangan, kerajaan Gorontalo mempunyai hukum niaga yaitu adi aloping loping, kemudian pabahiye. Barang dagangan utama kerajaan Gorontalo adalah rempah-rempah, cengkeh, cangkang payu dan beras. Oke, ini merupakan gambar daripada foto daripada Sultan Alauddin ya. Oke, baik, yang terkenal dengan ayam jantan dari timur. Nah, kemudian Kesultanan Ternate dan Tidore di sini juga masuk wilayah Maluku. Dan Kesultanan Ternate Tidore ini adalah terkenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah, karena kita tahu dulu Maluku ini sampai dengan Banda Nera terkenal dengan jalur rempah dunia ya. Para bangsa kolonial, sebelum bangsa kolonial masuk sudah ada bangsa Cina, kemudian Arab masuk melakukan perdagangan saat itu ya. Kemudian kerajaan Ternate ini juga selain terkenal dengan rempah-rempah, pada tahun 1603 itu Portugis dan Spanyol masuk ke Maluku dan monopoli perdagangan rempah-rempah, dan Ternate meminta bantuan daripada VOC. Ya, kemudian terletak di Pulau Gapi, Kepulauan Maluku. Kita bisa lihat di sini di peta wilayah kekuasaan Ternate Tidore. Beberapa raja yang pernah memerintah itu Baab Masyur Malamo 1257 sampai 1272, kemudian Sultan Zainal Abidin 1486 sampai 1500, kemudian juga Sultan Babula 1570 sampai 1538. Nah, untuk menjaga kepentingan dagangnya, kerajaan Ternate membangun persekutuan yang disebut dengan Uli Lima, ya, 5 persaudaraan yang terdiri atas Bacan, Obi, Seram, Ambon, Ternate, dan dengan Ternate sebagai pimpinan wilayahnya. Jadi ibu ulang bahwa Uli 5 atau 5 bersaudara itu terdiri dari Bacan, Obi, Seram, Ambon, Ternate, dan Ternate sebagai ibu kota Kesultanan Kerajaan Ternate dan Tidore. Oke, baik anak-anakku. Nah, kita lihat di sini kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore ini terletak di Tidore, ya. Ini gambar daripada foto daripada kerajaan Tidore, Maluku Utara, dengan pusat kerajaannya berada di daerah Gampina, lokasi ibu kota kerajaan. Kemudian dipindahkan ke Rum Tidore Utara yang diapit Tanjung Mofogogo dan Pulau Maitara. Dan kita tahu bahwa masyarakat Tidore memiliki bahasa daerah yang disebut dengan bahasa Tidore, dan kerajaan Tidore menjalin persekutuan Uli Siwa yang terdiri dari Makian, dari Lolo, Halmahera, Pulau Raja Ampat. Kita tahu Raja Ampat ini berada di Papua ya, Irian, Kei di Tual, Papua, dan Tidore sebagai pimpinannya. Penduduk Tidore adalah penganut Islam yang dalam melakukan ibadahnya. Pemimpin daripada kerajaan Tidore dipilih berdasarkan usulan dari perwakilan 4 marga besar yang disebut dengan Polaraha. Dan beberapa raja yang pernah memerintah kerajaan Tidore itu Shiriliati atau Sultan Jamaluddin 1495 sampai 1512, kemudian Sultan Mansur 1521, kemudian Sultan Nuku ya 1738 sampai 1805. Oke, baiklah anak-anakku, demikianlah apa yang bisa
bisa Ibu sampaikan untuk proses masuknya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia atau proses masuknya Islam di Indonesia, kerajaan dari mulai Pulau Sumatera, kemudian di Sumatera sana ada 2 kerajaan besar, kemudian kerajaan Samudra Pasai, kemudian kerajaan Kesultanan Aceh, kemudian juga di Jawa ada Kesultanan Demak, Kesultanan Banten, Kesultanan Mataram, ya. Kemudian juga ada kerajaan di bagian timur Indonesia itu Goa Talo, Ternate, dan Tidore. Baiklah anak-anakku, kalau kemarin kita bicara tentang kerajaan Hindu-Buddha yang dikepalai oleh seorang raja, maka pada saat masuknya Islam, struktur pemerintahan itu dia berubah menjadi kesultanan yang dikepalai oleh seorang kepala suku. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk anak-anakku sebagai literatur dalam menambah wawasan kita tentang proses masuk Islam di Indonesia dan proses perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.